Kasus demam berdarah dengue atau DBD di kota Depok meningkat. Dalam 1 bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah merawat 80 pasien penderita DBD. Sedangkan di Tangerang Selatan, Banten, naiknya kasus demam berdarah dengue juga membuat permintaan trombosit meningkat dan diprediksi akan terus naik permintaannya hingga bulan Februari tahun 2022. Rumah Sakit Daerah Umum Kota Depok merawat 80 pasien demam berdarah dengue selama rentang 1 bulan. Kenaikan kasus DBD terjadi sejak bulan Juli, namun di bulan Oktober ke November, kenaikan kasusnya mencapai hampir 3 kali lipat. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sudah mengantisipasi lonjakan kasus DBD dengan menyediakan ruang khusus perawatan berkapasitas 72 tempat tidur yang akan dibagi dengan 2 ruangan, yakni kategori anak dan kategori dewasa. Dan kapasitas tempat tidur ini akan ditambah secara situasional. Sebetulnya rumah sakit masih mengurus COVID, belum lepas dari mendapatkan pasien-pasien COVID yang berobat ke sini. Namun di satu sisi sudah datang lagi virus baru, virus DBD. Nah, mau tak mau kami juga harus mengantisipasi setiap hari, dan sebelumnya kita sudah berkoordinasi internal, konsolidasi supaya mempersiapkan ruangan untuk COVID dan juga ruangan untuk perawatan pasien-pasien DBD yang kami lihat semakin lama semakin meningkat di bulan Oktober sampai bulan November ini. Dan dari Oktober ke November kenaikan terjadi sekitar hampir 3 kali lipatnya. Di wilayah Tangerang Selatan, Banten, kasus demam berdarah dengue juga dilaporkan naik. Dan hal ini membuat permintaan trombosit di Palang Merah Indonesia Tangerang Selatan meningkat. Permintaan setiap harinya bisa mencapai 90 hingga 100 kantong trombosit. Tercatat, sejak awal Januari hingga pekan pertama Desember 2021, penderita demam berdarah dengue di wilayah kota Tangerang Selatan mencapai 350 orang. Ya, kalau dari data yang ada 90 sampai 100 kantong ya. Ini kelihatan akan terus meningkat ya. Karena menurut BMKG ini kan ya istilahnya ada La Nina ya, menyebabkan suhu secara global meningkat sehingga curah hujan meningkat, dan puncaknya untuk Tangsel ini adalah Februari. Nah, artinya sampai kepada masih musim penghujan ya, permintaan trombosit biasanya meningkat. Ketersediaan trombosit untuk semua golongan darah di PMI Kota Tangerang Selatan saat ini masih memiliki stok untuk didistribusikan ke setiap rumah sakit dan puskesmas yang membutuhkan trombosit bagi pasien rawat inap penderita demam berdarah dengue. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat, dan Niputu Trisnanda di Tangerang Selatan, Banten. Kita ke Depok terlebih dahulu. Selamat siang, Hidayat. Kasus DBD naik 3 bulan terakhir. Seperti apa datanya? Ya, Glenis, peningkatan kasus penderita DBD di Kota Depok memang 3 bulan terakhir ini mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi sejak bulan September lalu dan meningkat pada bulan November. Pada bulan November yang lalu itu peningkatannya hingga 80% peningkatan kasus DBD di Kota Depok. Peningkatan sendiri memang terjadi akibat curah hujan yang di Kota Depok yang belakangan ini memang terjadi, sehingga terjadi meningkatnya kasus DBD di Kota Depok. Sebelumnya memang untuk peningkatan sendiri kami telah mewawancarai Kadinkes Kota Depok Dr. Mary Lidiawati terkait peningkatan kasus DBD Kota Depok. Berikut petikan wawancaranya. Jumlah DBD sendiri kalau yang sudah masuk ke data kita di Agustus itu 305, ya, di September ada penurunan 212, tapi kemudian di Oktober naik lagi 309. Nah, ini di November kita baru bisa menghimpun laporan yang berasal dari puskesmas sebanyak 187. Untuk laporan rumah sakit kita masih menunggu dari rumah sakit, ya harapannya nanti Senin sudah ada data jumlah kasus DBD
yang ada di rumah sakit di wilayah Kota. Ya, Glenis, memang bisa kami sampaikan bahwa tersebarnya kasus DBD di Kota Depok ini hampir merata di seluruh wilayah Kota Depok, dan sebagian besar tidak hanya dirawat di RSUD Kota Depok, tapi juga para pasien juga ada yang dirawat di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Depok. Glenis. Meningkat 3 bulan terakhir hampir merata di seluruh wilayah Kota Depok, dan apa langkah untuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Dayat. Ya, terkait pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ini memang terus dilakukan, yakni fogging di beberapa wilayah yang dianggap meningkat kasus DBD-nya. Selain itu juga pemerintah selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan hidup pola sehat agar selalu menjaga kebersihan di lingkungan. Selain itu di RSUD Kota Depok sendiri menyiapkan 72 tempat tidur untuk mengantisipasi melonjaknya kasus DBD di Kota Depok. Selain untuk anak-anak juga disiapkan untuk tempat tidur, ruang perawatan untuk orang dewasa. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi dari Depok, Jawa Barat. Kita bergeser ke Tangerang Selatan. Terkait dengan kasus DBD, sudah terhubung dengan Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV. Putu, kenaikan kasus DBD di Tangerang Selatan ini berimbas pada naiknya permintaan trombosit di Palang Merah Indonesia. Apakah kenaikan ini meningkat dalam beberapa minggu terakhir? Ya, selamat siang, Glenis dan juga saudara. Memang betul ada peningkatan jumlah permintaan trombosit di Palang Merah Indonesia, Kota Tangerang Selatan. Kalau berdasarkan data yang berhasil kami himpun, Glenis dan juga saudara, sebetulnya memang ini tidak bisa kemudian langsung disamakan bahwa seluruh permintaan ini untuk kasus pasien demam berdarah. Tetapi memang untuk beberapa hal trombosit ini juga bisa digunakan untuk mengobati ataupun juga memenuhi kebutuhan dari pasien lain, seperti misalnya yang mengalami pembekuan darah, kemudian juga ada penyakit kanker, kanker maksud kami, dan juga kemoterapi. Salah satunya memang kalau melihat bagaimana situasi saat ini sudah memasuki musim penghujan, memang terindikasi bahwa sebagian besar trombosit yang diminta baik itu dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan ataupun juga rumah sakit lainnya ini diperuntukkan untuk pasien yang terkena demam berdarah. Dan kalau berbicara terkait dengan jumlahnya sendiri, ini berkisar di angka 90 sampai dengan 100 kantung per harinya. Tetapi memang kalau kita melihat bagaimana kemudian prosesnya sendiri dari jenisnya sendiri, trombosit ini memang hanya kemudian bisa hanya bisa digunakan ini selama 5 hari ke depan. Jadi memang prosesnya juga masih terus disiapkan oleh pihak Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan untuk kemudian terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan terkait dengan ketersediaan trombosit sendiri, baik ini untuk golongan O, golongan A, dan juga AB, ini ketersediaannya juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para pasien yang membutuhkan. Selain itu juga kalau berbicara terkait dengan bagaimana peningkatan jumlah pasien sendiri, tercatat memang jumlahnya, kurvanya pada periode yang sama, yakni dari Juli sampai dengan November 2021, angkanya ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan di tahun 2020, di mana pada Juli tercatat ada 29 kasus, Agustus ada 30 kasus, kemudian September dan Oktober ini ada 32 serta 43 kasus, dan yang paling tertinggi terjadi pada 15 November di mana tercatat ada 63 pasien yang terinfeksi ataupun juga terkena penyakit demam berdarah dengue. Dan kalau berbicara terkait dengan hal itu juga tadi kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Dinas Kesehatan, kemudian juga kepada pihak rumah sakit bahwa memang utamanya kondisi ini disebabkan oleh adanya cuaca buruk yang terjadi di kawasan ini, dan diprediksi memang karena cuaca buruk ataupun juga musim penghujan ini akan terjadi sampai dengan Februari 2021, sehingga diduga atau untuk sebagai antisipasi proses penyebaran dari demam berdarah sendiri ini atau DBD ini nantinya masih akan terjadi sampai dengan Februari 2021.
Glenis. Ya, diprediksi puncaknya nanti di Februari di tahun depan. Bagaimana dengan stok trombosit di Palang Merah Indonesia? Karena kan tidak hanya untuk DBD, Putu, tadi Anda sebutkan untuk sejumlah penyakit lainnya. Apakah sudah ada antisipasi untuk kembali merestock trombosit ini? Ya, jadi Glenis memang untuk trombosit sendiri ini memiliki masa expired atau kadaluarsa yang cukup pendek, begitu hanya bisa bertahan selama 5 hari sehingga proses pembuatannya ini juga harus kemudian dilakukan setiap harinya. Di Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan sendiri ini memproduksi kurang lebih ada sekitar 30 sampai dengan 50 kantung trombosit per harinya. Memang komitmen yang kemudian coba disampaikan oleh PMI dari Kota Tangerang Selatan sendiri ini ada beberapa cara yang kemudian diupayakan. Yang pertama tentu saja dengan proses donor darah secara konvensional di mana para pendonor ini kemudian memberikan darah dan juga kemudian darah tersebut diolah seperti kebutuhan-kebutuhan ataupun juga permintaan dari rumah sakit. Tetapi ada cara kedua yakni mengambil keping-keping darah sesuai yang dibutuhkan saja. Misalnya hanya membutuhkan trombosit, maka dalam proses pengambilannya nanti alat ini akan langsung mengambil trombosit saja dan juga tidak terlalu banyak bagian ataupun juga sel-sel di dalam darah lain yang akan diambil oleh pendonor sehingga pendonor ini bisa memberikan darahnya lagi dalam waktu yang cukup singkat begitu. Jika donor konvensional sekitar 3 bulan, tetapi kalau dengan alat ini bisa lebih cepat daripada itu. Dua cara ini disebut cukup efektif untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari pasien-pasien yang ada di Kota Tangerang Selatan, terutama untuk mencegah adanya permintaan yang cukup tinggi terkait dengan penyebaran demam berdarah dengue. Kasus DBD meningkat, sejumlah strategi dipersiapkan oleh Palang Merah Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Tangerang Selatan dan sebelumnya ada Hidayatul Mulyadi dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.